Pemirsa, Menkumham Yasona Lawli membawa buronan pelaku pembobolan BNI Maria Pauline Lumowa dari Serbia. Maria buronan dalam kasus pembobolan Bank BNI senilai 1,7 triliun rupiah. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli membawa kejutan dari kunjungannya ke Serbia. Delegasi yang dipimpinnya sukses menyelesaikan proses ekstradisi terhadap buronan pelaku pembobolan Bank BNI Maria Pauline Lumowa dari negara tersebut. Kemenkumham secara resmi menyelesaikan proses handing over atau penyerahan buronan atas nama Maria dari pemerintah Serbia. Keberhasilan menuntaskan proses ekstradisi ini, pemirsa, tidak lepas dari diplomasi hukum dan hubungan baik kedua negara. Selain itu, proses ekstradisi ini juga menjadi buah dari komitmen pemerintah dalam upaya penegakan hukum yang berjalan panjang. Yasona Lawli menyebut pemulangan ini sempat mendapat gangguan, namun pemerintah Serbia tegas pada komitmennya untuk mengekstradisi Maria Pauline Lumowa ke Indonesia. Sebelumnya memang Indonesia dan Serbia belum terikat perjanjian ekstradisi, namun lewat pendekatan tingkat tinggi dengan para petinggi pemerintah Serbia dan mengingat hubungan sangat baik antara kedua negara, permintaan ekstradisi Maria Pauline Lumowa dikabulkan. Sempat ada upaya hukum dari Maria untuk melepaskan diri dari proses ekstradisi, juga ada upaya dari salah satu negara Eropa untuk mencegah ekstradisi terwujud. Presiden Serbia Aleksandar Vučić juga kembali menggarisbawahi komitmen tersebut. Proses ekstradisi ini salah satu dari sedikit di dunia yang mendapat perhatian langsung dari kepala negara. Lasona juga menyebut ekstradisi Maria Pauline Lumowa tak lepas dari asas resiprositas atau timbal balik karena sebelumnya Indonesia sempat mengabulkan permintaan Serbia untuk mengekstradisi pelaku pencurian data nasabah Nikolo Iliev pada 2015. Dan sebagai catatan pemirsa, Maria Pauline Lumowa merupakan salah satu tersangka pelaku pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat letter of credit fiktif. Pada periode Oktober 2002 hingga Juli 2003, Bank BNI mengucurkan pinjaman senilai 136 juta dolar Amerika Serikat dan 56 juta euro atau sama dengan 1,7 triliun rupiah dengan kurs saat itu kepada PT Gramarindo Group yang dimiliki Maria Pauline Lumowa dan Adrian Waworuntu. Aksi PT Gramarindo Group diduga mendapat bantuan dari orang dalam karena BNI tetap menyetujui jaminan tersebut dari Dubai Bank Kenya, Rosebank Switzerland, Middle East Bank Kenya, dan The Wall Street Banking Corp yang bukan merupakan bank korespondensi Bank BNI. Juni 2003 pihak BNI yang curiga dengan transaksi keuangan PT Gramarindo Group mulai melakukan penyelidikan dan mendapati perusahaan tersebut tidak pernah melakukan ekspor. Dugaan ini kemudian dilaporkan ke Mabes Polri, namun Maria Pauline sudah lebih dulu terbang ke Singapura pada September 2003 alias sebulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh tim khusus yang dibentuk Mabes Polri. Maria belakangan diketahui keberadaannya di Belanda pada 2009 dan sering bolak-balik ke Singapura. Pemerintah Indonesia sempat 2 kali mengajukan proses ekstradisi ke pemerintah Kerajaan Belanda, yakni pada 2010 dan 2014, karena Maria ternyata sudah menjadi warga negara Belanda sejak tahun 1979. Namun kedua permintaan itu direspons dengan penolakan oleh pemerintah Kerajaan Belanda yang malah memberikan opsi agar Maria disidangkan di Belanda.
Upaya penegakan hukum lantas memasuki babak baru saat Maria Pauline Lumowa ditangkap oleh NCB Interpol Serbia di Bandara Internasional Nikola Tesla, Serbia, 16 Juli 2019. Delegasi Indonesia pimpinan Yasona Lauli dijadwalkan tiba di tanah air bersama Maria Pauline Lumowa pada Kamis esok hari. Pemirsa, kita ke informasi di mana dua provokator pembongkaran paksa peti jenazah COVID-19 di Jeneponto, Sulawesi Selatan menjalani swab tes. Keduanya juga sudah dibawa ke Mapolres Jeneponto untuk diperiksa lebih lanjut. Setelah ditangkap, dua provokator pembongkaran peti jenazah COVID-19 menjalani swab tes di Mapolres Jeneponto, Sulawesi Selatan. Swab tes dilakukan kepada keduanya dan beberapa orang yang terlibat dalam pembongkaran paksa peti jenazah COVID-19 pada 4 Juli lalu di Tamalatea, Jeneponto, Sulawesi Selatan. Tes dilakukan guna mencegah persebaran virus corona, pasalnya mereka kontak langsung dengan korban COVID-19. Tugas melakukan koordinasi bersama dengan jajaran kepolisian Kabupaten Jeneponto. Pak Kapolres sudah melakukan investigasi dan pemanggilan kepada orang-orang yang disangkakan, orang-orang yang terindikasi berada di lokasi pengambilan paksa jenazah. Polisi juga telah menetapkan salah satu provokator sebagai tersangka dan memburu 5 orang lainnya. Sebelumnya dalam video amatir, sejumlah warga mencegah pemakaman jenazah pasien COVID-19 di Kampung Berubungung Lompoa, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Polisi yang berada di lokasi tidak dapat berbuat apa-apa lantaran banyaknya warga di lokasi. Cuma ditayamumkan, sehingga pihak keluarga mengambil paksa jenazah itu dan membawa kembali ke rumah duka untuk dimandikan. Sehingga kami dari petugas kesehatan mundur secara teratur bersama pihak keamanan, kami diamankan untuk menyelamatkan diri dan jenazah dibawa ke rumah duka. Sejumlah orang bahkan membawa senjata tajam dan mengusir tim medis. Tanpa menggunakan alat pelindung diri, pihak keluarga membuka paksa peti. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai, iNews melaporkan. Ratusan siswa sekolah calon perwira Angkatan Darat secapa AD terkonfirmasi positif COVID-19. Selain institusi pendidikan kenegaraan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga mengisolasi pegawainya karena terindikasi COVID-19. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengumumkan 2 klaster baru yakni industri dan institusi pendidikan kenegaraan. Dari hasil tes swab di secapa AD, ada sekitar beberapa siswa terkonfirmasi positif COVID-19. Beberapa di antaranya sudah dirawat di Rumah Sakit Dustira dan RSPAD Gatot Subroto. Pemprov dan gugus tugas Jawa Barat akan menggelar swab tes kepada keluarga dan warga sekitar secapa AD untuk menekan penyebaran COVID-19. Kedua, ada di institusi pendidikan kenegaraan di Bandung Raya, ya, tidak satu, ada beberapa, itu juga sudah dikondisikan dan hari ini sampai seminggu ke depan kita akan melakukan testing PCR kepada keluarganya. Jadi kalau satu positif berarti minimal 3 atau 4 kita testing keluarga terdekatnya atau riwayat kontaknya untuk memastikan hal-hal tersebut bisa kita kendalikan.
Sementara di Jakarta, sejumlah pegawai Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terinfeksi COVID-19. Kemendikbud menutup gedung D selama 14 hari sejak 6 Juli. Seluruh ASN bekerja dari rumah sesuai surat edaran yang dikeluarkan oleh Sekretaris Ditjen Dikti. 15 orang dinyatakan reaktif COVID-19 setelah mengikuti rapid test di lingkungan Ditjen Dikti 2 Juli lalu. Pemirsa, peringatan detik-detik proklamasi Republik Indonesia ke-75 tetap akan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Untuk peringatan tahun ini, pemerintah secara resmi meluncurkan program Bulan Kemerdekaan dalam rangka menyambut HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia. Perayaan Hari Kemerdekaan tahun ini akan digelar secara berbeda akibat pandemi COVID-19. Penyesuaian akan dilakukan tanpa mengurangi rasa hikmat menyukuri kemerdekaan dan tetap menunjukkan Indonesia sebagai negara yang besar dan kokoh secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Upacara penaikan dan penurunan bendera akan tetap dilaksanakan di Istana Negara dengan peserta yang terbatas, termasuk pembatasan jumlah paskibraka menjadi 3 orang. Meski demikian, pemerintah mengajak keterlibatan aktif seluruh masyarakat Indonesia dalam upacara secara virtual. Kita lakukan secara sederhana, dengan kemeriahan tetap, dengan antusiasme masyarakat yang tinggi tetap juga, dengan kreativitas dan inovasi juga tetap, hanya saja sesuai dengan protokol kesehatan yang aman dari COVID-19. Oleh karena itu pasti akan banyak aktivitas yang sifatnya virtual. Kita akan memulai sebuah kebiasaan baru, walaupun nanti diharapkan setelah COVID telah berakhir pun, diharapkan kebiasaan ini akan kita lakukan bersama di seluruh penjuru tanah air, di tempat-tempat publik, di tempat-tempat keramaian, agar dapat menyanyikan lagu Indonesia Raya pada saat perayaan 17 Agustus dilangsungkan. Ini diperkirakan terjadi pada saat jam 10.15 pagi pada tanggal 17 Agustus. Rangkaian kegiatan Bulan Kemerdekaan diawali pada awal Juli 2020 dengan peluncuran logo HUT ke-75 RI dan sosialisasi kegiatan penghormatan penaikan bendera. Lomba digital berupa videografi dan fotografi mempercantik lingkungan dengan menjaga protokol kesehatan dengan tema lingkungan bersih, indah, sehat, kreatif untuk Indonesia kuat juga akan digelar. Tim iNews melaporkan.